3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dia mengizinkan Tetua Gusu untuk membunuh Feng Huizun, bukan hanya karena dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatan pada awalnya, tetapi juga karena dia mendengar suara Feng Huizun sebelumnya, dan tahu bahwa Feng Huizun tidak tahu banyak tentang itu. Bahkan jika dia dibiarkan hidup, dia takut dia tidak tahu konten spesifiknya dan nilainya kecil. Ini, sejujurnya, banyak tetua juga meragukan Gusu Dizun. Sayangnya, mereka tidak berani bertindak gegabah sampai masalahnya jelas. Lagi pula, kecuali tetua Yehe, tidak ada orang lain yang bisa menekan Gusu Dizun. Terlebih lagi, di belakang panggung Gusu Dizun terlalu sulit. Sebenarnya, untuk waktu yang lama, dia berencana untuk duduk dan berbicara dengan baik, lalu diam-diam mengirim seseorang untuk bekerja di langit agar orang-orang di atas turun untuk menyelidiki. Sayangnya, Qin Chen dan Zhenyan Zun lebih mematikan dari yang mereka kira, jadi mereka menolak melepaskan mereka. Gu Sudi memandang Qin Chen dengan mata dingin, dan mengeluarkan cahaya dingin. Kamu hanyalah seorang putra suci, dan kamu belum melapor ke markas. Saya adalah wakil komandan KAM ini, Tetua Tiangong. Apa kualifikasi apakah Anda harus mempertanyakan saya? Ya, saya adalah diaken internal Tiangong, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Satu langkah ke depan. Benarkah pemuja kata gila? Banyak orang kaget karena Zhenyan Zun hanyalah orang top. Dia berani menantang Gusu Dizun. Ini benar-benar. Hahaha, Zhenyan Zun, kamu berkolusi dengan Qin Chen dan bertindak begitu berani. Sekarang aku bertanya-tanya apakah ada konspirasi di antara kamu? Kamu ingin menjebakku untuk kekuasaan. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Momentum Gusu Dizun berkembang, dan seluruh udara kosong menjadi sangat berat, seolah-olah ditindas oleh air berat neutron, dan kehampaan bergemuruh. Selama aku adalah murid Tiangong, aku bisa menanyaimu. Orang yang mengatakan kebenaran mengawang. Hahaha, tetua, dalam hal ini, saya meminta Qin Chen untuk ditangkap. Saya curiga dia juga berkolusi dengan negara lain. Ini karena dia dan anjing Feng Huizun menggigit anjing itu. Alasan saya sangat sederhana, karena dia telah memusatkan pandangannya pada Feng Huizun dan bisa mengaktifkan senjata transmisi. Untuk waktu yang lama, wajah-wajah tua saling memandang. Penatua Gusu, kami tidak bisa patuh. Tetua lainnya bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka tidak setuju dengan tindakan Zhenyan Zun dan Qin Chen, mereka masih bisa merasakan bahwa masalah tetua Gusu seharusnya lebih besar. Bersenandung, Gusu Dizun sedikit marah. Meskipun dia tidak berpikir bahwa presbiterian lain akan mengambil inisiatif untuk menangkap Qin Chen, mereka menolak begitu saja, yang membuatnya merasa dingin di hatinya dan menjadi marah karena malu. Selain itu, dia juga bertanya-tanya bagaimana Qin Chen mengetahui rahasianya. Aku masih mengatakan itu, Feng Huizun mengkhianati Tiangong. Aku tidak masalah membunuhnya. Jika kamu pikir aku punya masalah, biarkan atasan menyelidikiku. Gusu Dizun berbalik untuk pergi. Dia memberikan kontribusi besar untuk Tiangong. Dia memiliki latar belakang yang dalam. Dia tidak mengira Tiangong akan melakukan apapun pada Feng Huizun karena dia membunuh Feng Huizun. Haha, dengan sedikit senyum, napas Qin Chen tajam, dan udaranya seperti kehampaan air berat neutron. Karena nafas yang ganas, itu terpotong menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Sebentar lagi, kekuatan pedang yang mengerikan muncul dan menutupi Sudi Zun kuno. Tetua, apakah Anda benar-benar membiarkannya pergi? Mata Qin Chen menyapu kerumunan dan jatuh pada Tetua Yehe. Penatua Yehe sakit kepala hebat. Debu Qin ini benar-benar pembuat onar. Nak, kamu ingin mati. Penatua Gusu marah. Tetapi baru saja menerobos putra terhormat, di mana keberanian dan kursi tangan ini. Penatua Gusu meraung marah. Roh pembunuhnya melonjak dan meraung di dalam hatinya. Tubuhnya seperti hantu. Dia tiba-tiba menyerang Qin Chen. Tangan kanannya mencuat seperti tirai langit untuk menghalangi sinar matahari. Pamor bumi berdifusi dan menutupi seluruh dunia. Penatua Gusu, kamu sudah keterlaluan. Zhenyan Zun meraung, mengambil langkah, maju, dan memukul Gusu. Tuan kebenaran, kamu sendiri yang mencari kematian. Penatua Gusu mencibir dan berkata,
Kamu hanya orang teratas. Apakah kamu ingin menjadi musuh dirimu sendiri? Bang! Gu Sudizun menamparkan Zhenyan Zun dengan satu tangan, dan ki serta kekuatannya meluap. Kekosongan itu berputar dalam sekejap dan meledak ke Zhenyan Zun. Ledakan, seluruh kekosongan terkoyak, dan keagungan yang mengerikan menyapu. Dalam asap tebal dan debu, wajah Zhu Changlong terkejut dan mundur satu demi satu. Wajah tetua Yehe tenggelam dan dia berkata dengan suara rendah, "Hentikan." Dia berubah warna dan melangkah maju untuk campur tangan. Seorang Feng Huizun sudah mati sebelumnya. Jika Zhenyan Zun dibunuh oleh Gu Sudizun, itu akan merepotkan. Dia tidak bisa menjelaskannya ke markas Tiangong. Ada perkelahian. Banyak penatua yang hadir agak luar biasa. Apakah menurutmu tetua Gusu punya masalah? Tanya yang lebih tua. Penatua lainnya merenung sejenak dan berkata, ada masalah. Tetapi ada juga sesepuh yang berkata, tidak peduli apakah ada masalah atau tidak, bukan pemuja kata yang benar yang dapat menghukum mereka. Apakah kamu tidak melihat bahwa bahkan sesepuh Yehe tidak berbicara? Apa yang salah dengan Zhenyan Zun kali ini? Untuk menantang tetua Gusu, bukankah itu untuk mencari kematian? Aku tidak menyangka Zhenyan Zun akan menghadapi tetua Gusu. Penatua Gusu tidak dapat diduga. Zhenyan Zun agak terburu-buru untuk melakukannya. Kemungkinan besar dia akan bernasib buruk. Mari kita lihat dulu. Dan kemudian kita bisa melihat tetua Yehe ada di sini, jadi kita tidak bisa membuat banyak masalah. Namun, kita juga memiliki mata-mata yang berkolusi dengan negara lain di Kam, yang benar-benar tidak terduga. Ledakan, ledakan, Gunung Huoshen di langit malam tiba-tiba berkelap-kelip dengan cahaya terang, seperti siang hari dan dunia yang aneh. Banyak murid di Gunung Huoshen terkejut dan melihat satu demi satu. Terdengar raungan dan momentum sengit melanda. Sebelum tetua Yehe dapat bergerak, dia melihat bahwa Zhenyan Zun dan tetua Gusu dipisahkan dalam sekejap. Energi mengerikan dari kedua orang itu bertabrakan dan pecah dengan niat membunuh di langit. Zhenyan Zun, aku tidak menyangka kamu akan menembus alam di Zun. Pantas saja kamu berani menantangku. Raungan kemarahan adalah raungan tetua Gusu. Apakah Zhenyan Zun telah menembus ranah di Zun? Kapan itu terjadi? Banyak orang terkejut karena tidak mengetahui terobosan Zhenyan Zun yang mengejutkan mereka. Ini peristiwa besar yang diterobos Ren Zun hingga di Zun. Di Zun dapat menganugerahkan jabatan sesepuh di markas Tianwu, yang sangat penting. Penatua Yehe juga terkejut, beberapa terkejut. Yang mulia Zhenyan, bahkan jika Anda menerobos di Zun, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Saya tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa apa yang disebut terobosan Anda rentan terhadap serang di depanku, dan langit terbakar dengan api. Ledakan, api pencairan hitam dan merah pecah di tubuh Gu Sudizun, membakar langit malam menjadi warna merah cerah. Banyak pemuja Tiangong memiliki kekuatan yang luar biasa, dan banyak dari mereka adalah ahli pemurnian senjata. Gu Sudizun adalah salah satu master yang paling menonjol. Hampir semuanya mengendalikan nyala api yang mengerikan. Api tetua Gusu, yang mengandung kekuatan api tanah di medan perang semua kelompok etnis, adalah kekuatan sihir mengerikan yang dia pelajari dari duduk di sini sepanjang tahun. Nyala api yang mengerikan menyapu langsung ke arah pemuja kata sejati. Gu Sudizun, apakah kamu bersuara keras atau masuk akal? Kamu harus ditangkap dan diselidiki. Kalau tidak, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikanmu. Zhenyan Zun marah dan bermartabat. Dia baru saja bertengkar dengan Gu Sudizun. Meskipun dia telah menembus alam di Zun, itu jauh di belakang Gu Sudizun. Sisi lain layak menjadi yang terbaik di Kam ini. Konyol, bersamamu, aku akan baik-baik saja jika kamu mati. Di dalam, ada kekuatan magis dari api bumi yang menakutkan, dan di luar adalah kekuatan dari Yang Mulia yang kuat. Gu Sudi menghormati bentuk tubuhnya dan memilih untuk bertarung dengan pemuja kebenaran secara dekat. Dia kuat dan kuat. Keluar, Tuan Kebenaran meraung, dan kekuatan sihir tak terlihat di tubuhnya menyebar dan meraung, dan kedua kekuatan itu bertabrakan. Begitu ahli kebenaran berbicara, dia adalah salah satu keahlian uniknya. Riak emas berdifusi, bukan emas murni, tetapi emas gelap yang lebih mendominasi dan merusak. Dengan keras, riak emas gelap menyebar di jantung penguasa kebenaran. Itu seperti mimpi dan bunga emas mekar di kehampaan.
Banyak orang terkejut. Setelah Zenyan Zun menerobos di Zun, kekuatan sihirnya menjadi sangat kuat sehingga kekosongan langsung dihancurkan oleh warna emas. Nyaring, Gu Sudizun mencibir dan tidak takut dengan riak emas. Dia sangat cepat. Api tanah yang menggelinding langsung membelah riak emas gelap. Meskipun riak emas gelap itu mengerikan, mereka tidak bisa menghentikan serangan Gu Sudizun. Telapak tangannya membombardir emas gelap, riak warna, dan segera mengirimkan ribuan energi Mars. Gelombang kejut yang indah itu seperti sungai bintang di langit. Membakar. Saat dia mendekat, Gu Sudi memberikan minuman keras dan meninju. Api tak berujung menyatu di telapak tangannya dan meledak, menghancurkan langit dan bumi. Bang! Zenyan Zun meledak, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya berderit. Lagi pula, dia baru saja menerobos Rana di Zun beberapa hari yang lalu, jauh dari tangan Gu Sudizun. Dalam sekejap, dia terluka. Mati. Gu Sudizun minum dengan marah dan terus berlari ke depan. Telapak tangannya mengeluarkan ki tajam seperti tiadao dan jatuh. Cukup. Kembali. Penatua Yehe minum, dan sebilah pedang muncul di tangannya. Pedang itu seperti lautan luas. Itu didorong secara ekstrim dan hentikan di Gu Sudi. Dalam sekejap, kekosongan tempat tetua Yehe berada tiba-tiba menjadi gelap. Wah! Sebuah cahaya dari langit melintas di langit, seolah-olah meledak dari tahun-tahun tanpa akhir. Cahaya pedang hitam tiba-tiba menghantam kepalan tangan Gu Sudizun, dan angin kencang memotong sehelai rambut panjang di depan dahinya. Ledakan, dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Dorongan, dorongan, Gu Sudizun mundur beberapa langkah, sementara Yehe tidak bergerak. Kekuatan mereka bertabrakan satu sama lain, dan kilat ungu dan hitam muncul di kehampaan. Itu adalah niat membunuh yang mengerikan karena energinya terlalu terkonsentrasi. Elder Yehe, saya harus memberinya pelajaran karena dia telah begitu menjelekkan saya hari ini. Ledakan, Gu Sudizun sangat marah, dan kekuatan api bumi yang mengerikan meletus di tubuhnya. Dia bertabrakan dengan tetua Yehe lagi dan bertarung dengan gila-gilaan. Tetua Gusu mampu bersaing dengan tetua Yehe. Banyak orang tua berubah warna. Kekuatan Gu Sudizun berada di luar imajinasi mereka. Tidak heran mereka begitu sombong. Gerakan yang begitu besar, orang-orang di kamp kerja siang hari tidak bisa tidak menyadarinya. Dalam waktu singkat, ribuan orang berkumpul di kejauhan, dan Demon Lord Singa Harimau dan yang lainnya juga muncul, menatap tempat ini. Ada apa? Ada pertempuran besar di Gunung Huoshen. Apakah itu serangan iblis? Banyak orang terkejut. Tidak, Anda tahu, barisan penjaga kamp Tiangong tidak rusak. Sepertinya Komandan Yehe dan Wakil Komandan Gusu dari Tiangong saling bertarung. Mengapa mereka bertengkar satu sama lain? Selain beberapa sesepuh dan tokoh terhormat, orang biasa tidak mengetahui apa yang terjadi di atas. Mereka semua menutup mulut mereka dan terlihat kaget. Gusu, kamu lancang melihat Gusu bahkan berani melawannya. Wajah tetua Yehe tenggelam. Otot punggungnya membengkak, dan kekuatan gulungan di tubuhnya memadat dan meledak. Garis sederhana kuno pada pedang di tangannya menjadi cerah, yang membuktikan bahwa ini adalah pembebasan harta dan pelepasan. Memiliki kekuatan terkuat. Ledakan, pedang, dengan kekuatannya yang besar, meledakkan tubuh tua Gusu. Itu seperti memotong langit. Aku untuk tungku. Gu Sudizun tidak mundur atau menghindarinya. Api tanah di tubuhnya terbakar, yang mewujudkan tungku sederhana di tubuhnya, dan tinjunya dihantam pedang Yehe yang lebih tua. Bang! Mereka berpisah dan mundur beberapa ratus meter. Tanpa serangan lain, tetua Yehe menatap tetua Gusu dengan wajah muram dan menyipitkan matanya. Kekuatan penatua Gusu berada di luar imajinasinya. Sampai sekarang, dia telah memainkan 70% dari kekuatannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa di sisi lain. Dia akan membunuh lawan dengan satu pukulan. Penatua Gusu, sudah cukup. Mari kita lakukan lagi. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Penatua Yehe minum dengan dingin dan menatap Gusu. Selama dia memberi perintah, semua tetua akan mematuhi perintahnya. Yah, itu kata-kata yang benar. Mereka harus melakukannya. Aku tidak bisa disalahkan. Penatua Gusu menyipitkan matanya dan mundur selangkah untuk menunjukkan konsesinya. Tujuannya bukan untuk membunuh orang yang menghormati kebenaran, tetapi untuk menunjukkan posisinya. Yang mulia Zenyan, Anda juga mundur, masalah ini,
saya akan melaporkan kepada atasan, biarkan atasan turun untuk mengambil keputusan. Yehe berkata kepada orang yang menghormati kebenaran. Zenyan Zun menyipitkan matanya. Dia ingin membawa tetua Gusu, tetapi kekuatannya tidak cukup. Gusudi memuja suara dingin itu dan berkata, karena tetua Yehe telah berbicara, kali ini, aku akan memberikan wajah tetua Yehe. Jika kamu menyinggung perasaanku lagi, aku tidak akan mati, terlepas dari siapa kamu. Suara dengungan dingin, Gusudi Zun mundur. Suasana di tempat kejadian mereda dalam sekejap. Beberapa tetua merasa lega. Selama mereka tidak berkelahi, semuanya mudah dikatakan. Haha, tidak semudah itu. Tidak mungkin mundur dari seluruh tubuh. Saat ini, tawa dingin terdengar, kami semua berubah warna dan melihatnya satu persatu. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu pada saat dia tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Ketika mereka melihat pembicara, mereka semua tampak jelek. Ini Qin Chen, apakah orang ini ingin mati? Bang, di tangan Qin Chen, pedang harta karun muncul, mekar dengan niat membunuh yang kuat, dan datang selangkah demi selangkah. Qin Chen, mundur. Penatua Yehe mengerutkan kening dan berteriak. Pria ini berkolusi dengan negara lain. Saya anggota Tiangong. Saya tidak bisa membiarkan dia tidak dihukum. Jika Anda tidak melakukannya, saya akan melakukannya. Qin Chen Dao. Sial. Banyak orang memarahi. Kamu identitas apa? Kekuatan apa? Juga berani menantang tetua Gusu. Tidak melihat kamu dia tetua dengan mudah tidak bisa memihak. Jangan menyeret orang lain. Nak, kamu ingin mati. Gusudi marah. Dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya yang rileks sekali lagi berkumpul dan menjadi lebih mengerikan. Itu seperti gunung berapi yang akan datang, yang dapat meletuskan energi yang terakumulasi selama ribuan tahun kapan saja, menghancurkan semua yang ada di depannya. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukanlah. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Qin Chen mencibir. Dia belum siap untuk mengungkapkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi dia tidak boleh membiarkan Gusudi Zun dibiarkan begitu saja. Dia tahu banyak. Dia harus menemukan cara untuk menangkapnya, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Kita harus menemukan cara. Pikiran Qin Chen mengalir. Jika dia secara langsung mengungkap kekuatannya dan menangkap Gusudi Zun, itu akan terlalu luar biasa dan menimbulkan sensasi. Saat itu, tidak hanya leluhur iblis yang mengetahui identitasnya, tetapi seluruh alam semesta juga akan mengetahuinya. Akan sangat pasif. Lagi pula, meskipun dia telah terpapar ke mata leluhur iblis Yuan, pada kenyataannya, kecuali beberapa 2 atau 3 orang seperti leluhur iblis Yuan dan tertinggi Xiao Yao, bahkan roh iblis yang dikirim Tuhan untuk membunuhnya tidak melakukannya. Mengetahui identitas aslinya, jika tidak, dia tidak akan begitu terkejut ketika ditemukan sebagai manusia. Anak baik, mati. Tubuh Gusudi Zun terkejut, dan pakaiannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan baju zirah Zun yang indah dan kuat di dalamnya. Dia mengepalkan tinjunya, menyebabkan tubuhnya membungkus seperti timah. Mengaum, kilatan gas panas dan asap langsung naik ke langit, dan api tanah merah dan hitam yang berderak tidak stabil. Badai yang kuat meledakkan seluruh gunung Huoshen. Beberapa batu besar terguling ke langit dan langsung terbakar menjadi abu. Seluruh area Vena biji bergemuruh dan meraung. Sementara Gusudi Zun berada di tempat gelap, dan hukum langit dan bumi dibatasi. Bertanggung jawab atas langit. Ketika kekuatan meledak hingga batasnya, Gusudi Zun berubah menjadi kilat merah, bergegas keluar dari zona menelan hukum, dan mengguncangnya dengan keras. Penatua Yehe mengubah warnanya. Tinju Gusudi Zun, bahkan orang yang menghormati Zenyan, akan terluka parah. Qin Chen, putra yang begitu suci, takut satu pukulan akan meledak. Gusu, hentikan. Penatua Yehe marah dan berhenti. Dia tidak ingin melihat murid-muridnya yang bekerja mati di sini suatu hari nanti. Namun, tanpa menunggu dia bergerak, Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Setelah sikat, dia muncul di depannya dan mengangkat pedangnya. Penghancuran. Pedang itu terangkat tinggi, dan sekumpulan kekuatan penghancur berkumpul di ujung pedang, membentuk bola hitam penghancur seukuran kepalan tangan. Segera setelah bola kehancuran lahir, ia mengeluarkan nafas kehancuran yang kuat, terkondensasi menjadi padatan. Ledakan, sebuah pedang meledak, dan kekuatan penghancur berubah menjadi sinar hitam,
yang menembak ke arah Gu Sudizun. Rusak, Gu Sudizun mencibir dan bertabrakan dengan kekuatan kehancuran. Boom, boom, boom. Saat bola kehancuran meledak, seluruh dunia menjadi dunia kehancuran. Pedang kehancuran yang mengerikan meledak ke segala arah, menutupi semua orang yang menonton perang. Itu seperti akhir dunia dan tidak ada jalan keluar. Kembali, Tetua Yehe menopang tubuhnya dan meraung ke arah kerumunan. Puff, meskipun orang-orang berada jauh dan melarikan diri ketika terjadi kesalahan, masih ada beberapa orang yang muntah darah dan menderita luka dalam yang serius. Di pusat ledakan kekuatan penghancur, tubuh Gu Sudizun mengalami kemunduran, dan kekuatan penghancur Dao Dao memasuki tubuhnya di sepanjang baju besinya yang terhormat, memusnahkan kekuatan api bumi yang dilepaskannya. Puff, Gu Sudizun bersenandung, mulutnya berlumuran darah, dan wajahnya terlihat ketakutan. Dia tidak percaya melihat Qin Chen. Apa? Banyak orang terkejut, termasuk Tetua Yehe. Bagaimana mungkin? Bahkan Gu Sudizun, yang tidak bisa dengan mudah melukainya, terluka oleh pedang Qin Chen. Dia bercanda tentang alam semesta. Saat ini, banyak orang terkejut melihat Qin Chen. Nafas Qin Chen seperti lautan, sehingga mereka tidak bisa melihat kultivasi yang sebenarnya. Meskipun Gu Sudizun ceroboh sebelumnya, mereka tertegun oleh pedang. Bunuh kamu, cukup. Kekuatan kehancuran dilepaskan. Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang diangkat, dan melengkung ke langit. Bicara seperti orang gila. Gu Sudizun meraung, dan kekuatan bumi di tubuhnya membuatnya sangat ekstrim. Dia tidak takut pertempuran jarak dekat, dan bertarung dengan Qin Chen dengan gila-gilaan. Ledakan, langit dan bumi terbelah, dan mereka terbunuh dalam satu kelompok. Ribuan gerakan berlalu dalam sekejap. Berdering, ketika Qin Chen mengayunkan pedang panjangnya, dia menyerang Gu Sudizun dengan roh teror pedang. Dia memblokir langit dan bumi. Ada berbagai macam makna pedang yang menutupi langit, termasuk pedang kematian, pedang penghancur, pedang asal dan pedang abadi. Banyak arti pedang berlanjut. Tidak peduli seberapa sengit serangan Sudizun, dia tidak bisa maju sedikit demi sedikit. Sedikit diblokir. Puff, puff, puff. Kekuatan debu Qin tidak bisa dilawan oleh baju besi harta karun Zun, dan darah memercik ke sekujur tubuhnya. Betapa kuatnya. Banyak orang kuat tertegun. Kekuatan Qin Chen, saya khawatir, akan lebih unggul dari Tetua Yehe. Itu hantu. Sial. Gu Sudizun ketakutan dan meraung di dalam hatinya. Semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan. Dia berpikir bahwa dia bisa menekan Qin Chen dan melukai lawan. Namun, situasinya tidak membaik. Sebaliknya, dia ditekan sedikit. Secara bertahap, ruang pedang Qi menyusut. Dia seperti mangsa yang terperangkap dalam kepompong dan terperangkap dalam jaring laba-laba, dan dia tidak bisa bergerak. Tidak, jika terus seperti ini, aku akan terjebak. Gu Sudizun berubah warna. Tetua Yehe, Tetua, apakah Anda ingin melihat saya dibunuh oleh bocah asing ini? Gu Sudizun meraung. Dia benar-benar memohon bantuan kepada Penatua Yehe dan banyak penatua. Beberapa tetua sedikit mengubah penampilan mereka dan melangkah maju. Yah, aku hanya ingin menangkapnya dan mencari tahu kebenarannya. Aku tidak akan membunuhnya. Jika ada yang berani melakukannya, dia akan berkolusi dengan teman-temannya dari negara lain. Qin Chen berkata kepada para tetua lain di belakangnya. Pada saat yang sama, Guru Suci Zhenyan Zun dan Yao Guang muncul di sini, menatap Tetua Yehe dan yang lainnya. Semuanya, saya menjamin dengan hidup saya bahwa Qin Chen tidak akan saling membunuh, tetapi akan menangkap Tetua Gusu tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saya percaya bahwa Feng Huizun mengatakan sebelum kematiannya dan perilaku aneh Tetua Gusu. Setiap orang harus memiliki keraguan dalam hati mereka. Jika ada yang berani melakukan sesuatu sekarang, saya yakin orang itu adalah komplotannya. Zhenyan Venerable Colt berkata, membunuh. Penatua Yehe dan yang lainnya merenung sejenak, tetapi mereka tidak bertindak. Karena bukanlah hal yang buruk untuk mengalahkan Tetua Gusu. Kita harus selalu menyelidiki masalah ini dengan jelas. Gu Sudi menghormati Qi untuk memuntahkan darah. Berdengung, Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya, tersapu, Gu Sudizun semakin ditekan. Kau memaksaku. Tiba-tiba, Gu Sudizun meraung. Di tubuhnya, kekuatan hitam bergulir naik dari langit.
Itu adalah kekuatan kegelapan. Dia melakukannya, kekuatan kegelapan yang mengerikan dari Gu Sudizun melonjak dan nafas di tubuhnya naik dengan liar. Dia menjadi iblis gelap dengan mata merah, menatap semua orang yang hadir. Kekuatan kegelapan. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian berubah warna dan mata mereka terkejut dan marah.